Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, siap mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita masuk dan memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Hafiz disiapkan. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Siapa di rumahnya yang mempunyai tanaman? Banyak sekali yang punya tanaman ya. Ada tanaman bunga, ada yang punya nggak? Terus mangga, terus cabai atau tomat gitu, ibu-ibunya yang suka masak, jadi nanam sayuran ya biar nggak beli ke pasar. Banyak ya yang punya. Terus di sini siapa yang sering membantu orang tuanya menyiram tanaman? Ada yang suka bantu orang tua yang nyiram tanaman apa enggak nih? Suka, iya suka, bagus, pintar sekali. Terus menurut kalian kalau tanaman tidak disiram itu dia akan kenapa? Bakal hidup apa bakal mati? Iya benar, bakalan layu, bakalan mati, bakalan kering. Terus menurut kalian kenapa tanaman bisa tumbuh dengan baik? Apakah mereka mempunyai bagian-bagian tertentu yang membuat mereka hidup? Nah, hari ini kita akan mempelajari jawabannya. Nah, jadi hari ini anak-anak kita akan mempelajari fungsi tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan. Selama ikut pelajaran hari ini, Ibu harap kalian mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan menyebutkan fungsinya dengan benar ya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang Ibu bawa. Coba perhatikan buat kalian apa saja yang terdapat pada tumbuhan. Nih, ada apa di sini? Bagian-bagian tumbuhan. Ada daun, ada akar, ada bunga, ya. Nah, jadi setiap bagian tumbuhan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya fungsinya ya. Nah, bagian pertama itu ada akar. Akar biasanya berada di dalam tanah. Mana akar nih? Akar itu biasanya berada di dalam tanah ya. Ini tuh. Dia itu coba bayangin sama kalian. Jika tumbuhan tidak ada akar, apakah tumbuhan bisa berdiri dengan kuat? Betul sekali, nggak bisa ya. Jadi akar memiliki beberapa fungsi penting. Nah, apa fungsi akar tadi? Betul, fungsi akar itu yang pertama adalah menyerap air di dalam tanah. Terus fungsi kedua adalah menyerap zat hara nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan. Terus fungsi yang ketiga, biar tumbuhan agar tetap tegak, tidak mudah roboh. Nah, itu tuh fungsi akar itu sangat penting untuk bagian-bagian dari tumbuhan itu. Bagi bagian tumbuhan itu akar itu sangat penting. Nah, yang kedua itu bagian batang. Bagian batang, coba perhatikan di sini ada batang nih. Bentar, Ibu kasih lihat. Nah, batang ini yang ini ya, yang ini. Nah, batang itu berfungsi untuk menghubungkan akar dengan daun, bunga, dan buah. Batang memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Ada apa aja? Yang pertama itu batang menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Terus yang kedua, batang menyalurkan air dan zat makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Terus nih,
jika batang rusak, maka penyaluran air dan makanan akan terganggu. Nah, menurut kalian pohon yang tinggi tetap membutuhkan batang apa enggak? Ya, tentu saja, karena batang itu membantu pohon agar tetap berdiri tegak. Pintar sekali, bagus sekali. Ibu senang kalian bisa memperhatikan dan bisa paham bagian-bagian akar. Terus yang ketiga, ada daun. Coba lihat daun itu apa sih? Coba ya kita lihat warna daun. Perhatikan gambar ini. Daun nih. Daun ini, daunnya warnanya hijau. Warna daun itu hijau. Sebagian dasar daun itu berwarna hijau. Terus daun itu memiliki fungsi yang sangat penting sebagai tempat membuat makanan bagi tumbuhan. Karena itu tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk bertahan hidup. Jadi kalau nggak ada matahari itu, selain disiram, tumbuhan juga butuh sinar matahari, bukan cuma air ya. Nah, terus ibu mau tanya nih, jika tumbuhan itu tidak memiliki daun, apa tumbuhan itu bisa membuat makanan? Iya betul, akan menjadi sulit, akan terganggu, karena daun merupakan tumbuhan yang dapat membuat makanan. Jadi daun itu fungsinya membuat makanan. Bagus sekali. Terus di sini ada bunga. Bagian terakhir itu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat indah. Coba kita lihat bunga nih. Bunga nih. Bunga itu ini ada di bagian sini, bunga ya. Terus selain indah, bunga juga memiliki fungsi yang sangat penting. Apa aja sih fungsinya? Nah, fungsi bunga itu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, dari bunga nantinya terdapat bentuk buah dan biji. Kayak dia tuh memproses buah dan biji. Nah, misalnya bunga mangga akan berkembang menjadi buah mangga kayak yang di gambar ini. Ada buahnya enggak nih di gambar ini? Nah, buah nanti dia membentuk makanan menjadi mangga. Ya, dari biji-bijian itu dia membentuk mangga. Terus bunga jambu akan berkembang biak menjadi jambu. Siapa yang suka makan buah mangga? Ada yang suka nggak makan buah mangga? Banyak yang suka pasti buah mangga. Nah, buah mangga berasal dari bunga yang berkembang menjadi buah gitu. Jadi kalian itu yang suka mangga, awal mula mangganya tuh harus tahu mangga itu awalnya biji, awalnya bunga. Nah, jadilah dia berkembang biak menjadi mangga. Nah, coba ibu ulang ya. Kita lihat gambarnya lagi. Tunjuk bagian akar. Mana akar? Di sini akar ada. Nah, terus tunjuk bagian bunga yang mana? Bunga ini. Terus batang, terus daun nih, daun itu yang warna hijau ya. Terus buahnya yang dari bunga ini di sini gitu ya anak-anak. Ingat ya, akar itu berfungsi menyerap air dan menopang tumbuhan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang akar dan batang. Kelompok kedua membahas tentang bunga dan daun. Ya. Nah, ibu kasih waktu 2 menit. Kalian silakan berdiskusi. Jika sudah selesai, kita akan membahasnya lagi ya.
kalian sebutkan dan jelaskan yang ibu kasih. Oke? Ini sudah habis, sudah selesai. Kelompok 1 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Perwakilan ya. Bagus sekali, kelompok 1 menyampaikan dengan baik dan benar. Silakan kelompok 2 maju perwakilannya. Bagus sekali jawabannya dari kelompok 1 dan kelompok 2, sangat bagus, sangat jelas, sangat mudah dipahami. Nah, jadi ibu merasa kalian sudah cukup mengerti ya dengan pelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan ini. Bagus. Nah, ibu akan menghampiri satu kelompok dan ibu akan bertanya. Ya, kalian harus siap-siap. Nah, coba kelompok 1, fungsi batang tadi apa? Iya, betul. Batang itu menopang tumbuhan dan mampu menyerap air. Ya, terus coba kelompok 2 nih. Nah, sebutkan fungsi bunga. Bagus sekali, Aira. Bunga itu mampu mengembangbiakan tumbuhan. Jadi bunga itu alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang kita coba latihan singkat ya. Ibu bacakan soalnya, nanti kalian jawab langsung. Oke. Yang pertama, sebutkan 4 bagian utama tumbuhan. Bagian apa aja tuh yang ada di tumbuhan? Awas kalau lupa, baru mempelajarinya tadi kita. Benar, akar, batang, daun, dan bunga. Terus yang kedua, apa fungsi akar? Bagus, sudah pintar semua. Jawabnya cepet banget. Bagus, menyerap air dan menopang tumbuhan. Terus yang ketiga, apa fungsi batang? Fungsi batang apa tuh? Betul, menopang tumbuhan dan menyalurkan air. Terus fungsinya daun, apa fungsi daun? Fungsi daun apa tadi? Ayo. Tepat sekali, tempat membuat makanan. Terus yang kelima, fungsi bunga. Apa fungsi bunga? Betul, fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan. Berkembangbiaknya menjadi apa? Menjadi biji, lalu menjadi buah. Alhamdulillah, sebagian besar sudah dapat menjawab dengan benar ya. Aduh, itu coba kelompok 2, jangan ngobrol aja ya, perhatikan ya, jangan berisik. Oke, pelajaran sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Hari ini kita belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, akar, berfungsi menyerap air dan menopang tumbuhan. Yang kedua, batang, berfungsi menopang tumbuhan dan menyalurkan air. Yang ketiga, daun berfungsi membuat makanan. Terus bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang akan menjadi biji lalu menjadi buah. Ya tuh, yang suka mangga itu tuh awalnya ada biji dulu, terus berkembang biak menjadi buah. Coba ada yang mau kalian tanyain gak ke ibu? Coba ayo, ada yang ingin bertanya apa enggak? Jika tidak ada, ibu sangat bangga pada kalian belajar hari ini dengan sangat baik, mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar ya. Sebelum ibu tutup, alangkah lagi kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat. Terus juga ilmu yang ibu berikan itu menjadi
contoh yang baik kepada kalian ya. Jangan lupa yang punya tanaman disiram tanamannya agar tidak kering, tidak mati. Nah, ya udah, kita tutup pelajaran hari ini dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.